Salam Bapak Ibu, kali ini saya akan mengulas kembali materi yang sesungguhnya materi tersebut sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Bapak Ibu, seluruh peserta pada kegiatan PKP dan literasi digital, kali ini kita akan membahas materi tentang cara pembuatan transisi dalam PowerPoint sampai akhirnya nanti dalam hasil kerja kita membuat video pembelajaran atau video kartun atau video apapun yang ada yang menggunakan aplikasi dari PowerPoint. Jadi kita tidak membutuhkan aplikasi-aplikasi yang lain, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari PowerPoint yang sudah siap didesain, tetapi belum ada sentuhan transisinya, belum ada sentuhan animasinya, dan belum kita buat dalam bentuk video, Bapak Ibu. Kali ini kita membahas bagaimana cara membuat transisi dalam sebuah PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, di sini ada menu Home, Insert, Design, Transisi, Animation, Slideshow, Review, View, Help. Nah, kita untuk membuat transisi, maka kita mengklik transisi. Untuk membuat sebuah presentasi yang menarik atau presentasi yang menu yang paling sering akan kita gunakan itu adalah desain. Ini mendesain latar belakang dari background dari PowerPoint, kemudian transisi, kemudian animasi, Bapak Ibu ya. Tapi kita paling sering nanti akan menggunakan animasi. Nah, kali ini kita akan membahas transisi. Yang perlu diingat Bapak Ibu, pada pembuatan presentasi melalui PPT, PowerPoint itu menu yang paling sering kita gunakan nanti adalah menu animasi. Ini animasi. Yang kedua menu transisi, dan kemudian menu desain. Kali ini kita akan membahas mengenai menu transisi. Nah, Bapak Ibu, seperti ini di menu transisi di sini ada bermacam-macam transisi yang disediakan oleh PowerPoint. Di sini ada build on, bentuknya seperti ini yang disebut transisi, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini contoh-contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Biasanya saya menggunakan transisi ini apabila terjadi perpindahan slide, Bapak Ibu. Bukan perpindahan slide, maksudnya perpindahan satu desain tempel ke desain atau halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan menemukan lagi menu sound-nya jika kita ingin menampilkan suara, kemudian berapa durasinya dan sebagainya. Kemudian dalam setiap transisi itu berapa jaraknya akan terjadi transisi berikutnya. Kita akan memulai dari yang simple-simple saja, Bapak Ibu. Di sini ada pilihan, kita pilih sesuai dengan selera dan keinginan kita. Kalau saya sepertinya suka yang ini. Oke Bapak Ibu ya, maka saya pilih transisinya ini Bapak Ibu. Kemudian ada pilihan berikutnya, kita klik tanda panah ini Bapak Ibu. Bisa kita klik tanda panah, banyak pilihan-pilihan berikutnya. Nah, kita tadi sudah memilih transisi yang kita inginkan. Nah, apakah kita akan membuat sound-nya? Contoh seperti ini. Ya, ini sound-nya. Atau kita pilih sound-nya seperti apa? Oke, kayaknya kita memilih sesuai dengan keinginan kita, ada bunyi koin seperti ini. Oke, kita cari kira-kira bunyi yang paling kita sukai. Bentar ya Bapak Ibu, berarti kita akan pilih, coba nanti. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Itu bentuk dari soundnya, bunyi dari soundnya, kemudian kita masuk ke durasinya. Kita tambahkan durasinya berapa detik. Ya, kemudian dia 7 detik ya, 0,7. Kemudian dan sebagainya, kita sudah selesai mendesain transisinya. Berikutnya kita akan masuk kepada menu animation. Kita klik animation. Oke, pada animation ini sebelum kita membuat animasi pada PowerPoint kita, maka yang kita lakukan pertama adalah kita menentukan mana kalimat atau gambar yang akan kita buat animasinya. Contoh, kita akan membuat animasi dari ini Bapak Ibu, karena ada di atas ya, kita pindahkan sebentar ini. Kemudian kita buat ini tulisan kolaborasi Kim PPT dan LKP Harvest. Jadi Bapak Ibu, setiap kita mau membuat animasi, kita harus memblok dulu huruf yang akan kita buat animasinya ini. Kita sudah memblok kalimat kolaborasi Kim PPT dan LKP Harvest. Kemudian kita pilih animasinya seperti apa. Ini ada animasi pen yang Bapak Ibu kita klik supaya di sini muncul. Ini dia animasi muncul di sini, nanti dia urutan-urutan animasi yang kita perbuat. Di sini kita sudah akan membuat animasi pada kolaborasi Kim PPT dan LKP Harvest. Kemudian kita pilih Bapak Ibu. Di sini ada contoh-contoh animasinya, animation di sini. Sampai ke bawah kita pilih sesuai keinginan kita. Misalnya tulisan Kim PPT kolaborasinya turun dari bawah, atau kita cari, oke, seperti ini saja. Sama peningkatannya, oke, kita agak cepat, kita pilih saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita membuat literasi digitalnya ini ada Bapak Ibu. Oke, kita ulang. Oke. Nah, sudah kita hapus yang pertama. Oke Bapak Ibu, sudah selesai. Kemudian kita ingin membuat animasi pada gambar. Misalnya ini gambar nomor 1, gambar pertama. Kita pilih animasinya, contoh seperti ini, zoom. Nah, animasi yang berikutnya kita klik untuk menentukan animasinya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya kita tidak menginginkannya, kita klik di animation pen ini, kita hapus. Ini dia picture gambar, kita hapus. Oke, kita ubah bentuknya. Kita ubah lagi. Oke, coba ini. Oke, Bapak Ibu, sudah ya. Mantap. Nah, kira-kira ini contoh-contohnya saja Bapak ya. Bapak Ibu tidak usah kita buat semuanya. Kemudian kita anggap sudah selesai pembuatan animasinya. Coba kita mulai dari awal. Oke, berikutnya Bapak Ibu animasinya. Nah, animasi ini banyak nanti akan kita gunakan untuk PowerPoint atau PPT kita yang akan kita desain, tergantung selera kita masing-masing Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita presentasikan dulu. Oke, kira-kira seperti ini animasinya. Kita klik, muncul, kemudian ada gambar. Oke, nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk pada materi bagaimana mengkonvert atau membuat video animasi atau PowerPoint tadi ini yang sudah kita lengkapi animasinya dan transisinya, kita simpan atau kita buat contohnya untuk sebagai video Bapak Ibu. Kita klik slideshow, ini ada slideshow ya Bapak Ibu ya, slideshow. Kemudian setelah kita klik slideshow, kita pilih record slideshow. Ini ada tanda panah ya Bapak Ibu ya, kita klik tanda panah. Kita di sini ada pilihan record from
Create slide, kemudian di confirm di ini, kita buat dari ini. Oke, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya, bentar, ini tampilannya. Kemudian di sini ada menu yang perlu kita jelaskan. Di sini ada record jika kita sudah siap untuk merekam PowerPoint kita. Kemudian ada stop, replay dan sebagainya. Kemudian di sini ada warna-warna ya Bapak Ibu, ada hitam dan sebagainya. Kalau kita ingin menggunakan ibaratnya seperti spidol kita untuk mencoret-coret, misalnya kita menerangkan materi kepada peserta didik. Ya, kita menerangkan materi, maka kita menggunakan ini. Ini Bapak Ibu, coba kita coret. Narasumber pada kegiatan kita kali ini adalah pertama Bapak Prewendi, yang kedua Bapak Amran, contoh Bapak Ibu seperti itu. Nah, tapi kita tidak jangan kita coret ya, karena kita bukan untuk menerangkan di dalam slide kali ini. Kita Ctrl Z saja Bapak Ibu ya. Nah, kita hapus Bapak Ibu, kita hapus. Oke, nah sudah kita hapus, kita anggap sudah selesai. Maka kita siap untuk merekam video ini. Dalam video ini saya mencoba untuk mempromosikan kegiatan ini. Kita anggap Bapak Ibu ya, kita promosikan. Kita klik record, kemudian kita siap untuk merekamnya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Salam Bapak Ibu, marilah kita saksikan iklan dari King PPT dan LKP Harvest ya Bapak Ibu ya. Mulai. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mengadakan sebuah acara, yaitu kolaborasi King PPT dan LKP Harvest. Acaranya dengan tema peningkatan kompetensi presentasi dan literasi digital. Siapa saja narasumbernya Bapak Ibu? Yang pertama ada Bapak Frewendi, MPDGR, kemudian ada Bapak Amran SPDD, MPD. Kemudian ada Committee of Quality Guarantee, di sini ada Bapak Mr. Louis, kemudian Mr. Pon Sunghun, kemudian Miss Silvania, Ibu Silvania Bedri, kemudian Christina Chow, Sen dan Osamu Nabayuku. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu jangan sampai dilewatkan karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, sekian Bapak Ibu, kira-kira seperti inilah yang akan kita promosikan contoh Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik stop. Oke, kita klik stop. Nah, setelah kita klik stop ya Bapak Ibu, kemudian kita mencek dulu bagaimana hasil dari rekaman ini. Kita cek. Oke. Coba kita lihat hasil dari rekaman ini. Coba kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini ada suaranya Bapak Ibu. Coba kita dengar. Kita saksikan iklan dari bentar Bapak Ibu. Oke. Kita saksikan iklan dari King PPT dari LKP Harvest ya Bapak Ibu ya. Lain. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mengadakan sebuah acara, yaitu kolaborasi King PPT dan LKP Harvest. Acaranya dengan tema peningkatan kompetensi presentasi dan literasi digital. Siapa saja narasumbernya Bapak Ibu? Yang pertama ada Bapak Frewendi, MPDGR, kemudian ada Bapak Amran SPDD, MPD.
Kemudian ada committee of quality guarantee, di sini ada Bapak Mr. Lewis, kemudian Mr. Paul Sumbung, kemudian Miss Silvania, Ibu Silvania Petri, kemudian Christina Chow, Sen dan Rosamu Nabayuku. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu jangan sampai dilewatkan karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita. Sekian Bapak Ibu, kira-kira seperti inilah yang akan kita promosikan contoh Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik stop. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita membuat rekaman lagi kembali. Tadi kan rekamannya tanpa wajah tidak ditampilkan Bapak Ibu. Sekarang kita mulai lagi rekaman kedua, yaitu caranya tadi di slideshow, kemudian record slideshow, kemudian record from beginning. Oke, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, tampil di layar. Pada menu di bawah ini ada gambar sudah diterangkan sebelumnya warna-warna ini. Kemudian di sini ada mic ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kamera. Nah, kemudian apakah kita ingin menampilkan wajah kita ketika menerangkan PowerPoint? Jadi kita harus mengkliknya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa merekamnya karena saat ini saya merekamnya melalui Zoom, tetapi karena kamera saya dipakai untuk Zoom, jadi tidak bisa. Jadi untuk merekamnya Bapak Ibu tinggal mengklik ini. Di samping mic ini ada video, nanti dia akan tampil videonya Bapak Ibu. Bagaimana cara menyimpannya? Ini adalah hasil PowerPoint tadi. Kita akan menyimpannya dalam bentuk video. Maka yang kita klik adalah file. Ini Bapak Ibu file. Setelah kita klik file, ya, pindahkan lagi. Kemudian kita klik save as. Ini dia. Kemudian kita tentukan di mana video itu kita simpan. Misalnya di desktop ya Bapak Ibu ya, di layar. Jadi gampang kita mencarinya. Oke. Tampil seperti ini. Di sini akan muncul nama filenya, kita buat contoh membuat video dari PowerPoint. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah kita menyimpannya dalam bentuk tipe apa. Ini di sini disimpan dalam bentuk PowerPoint, maka kita ganti. Apakah kita menggantinya dalam bentuk PDF, kita simpan, tetapi karena kita menginginkan dalam bentuk video, maka kita simpan, kita pilih MP4 video ini Bapak Ibu. Oke, setelah kita pilih, kita klik. Kemudian tadi dia disimpan di desktop, nanti kemudian kita save. Kita tunggu prosesnya. Di sini Bapak Ibu di bawah creating video, contoh membuat video dari PPT. Di sini kita tunggu sampai selesai tersimpan dengan baik. Jangan kita tutup dulu Bapak Ibu PowerPoint-nya. Di sini dia akan tampil, nanti akan menandakan bahwasanya video ini sudah terekam. Bapak Ibu. Kita tunggu proses penyimpanan PowerPoint ini ke dalam bentuk video. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita jelaskan, memang tidak semua PowerPoint di tempat atau di laptop Bapak Ibu mungkin bisa atau ada fasilitas dalam menyimpannya dalam bentuk video. Tetapi jika Bapak Ibu mengupdate Microsoft Office-nya mungkin akan bisa, tetapi walaupun seandainya Bapak Ibu tidak mengupgrade-nya, maka Bapak Ibu bisa menyimpan PowerPoint tadi ke flash disk, kemudian meminjam laptop teman yang spesifikasinya memadai, kemudian Bapak Ibu buka PowerPoint tadi di laptop teman, membukanya dan menyimpannya seperti tadi, menyimpan ke
video. Ini proses penyimpanannya sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita melihat hasil dari video tersebut. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikianlah rangkuman materi kita bagaimana cara membuat transisi, membuat animasi, dan bagaimana cara membuat atau menyisipkan suara kita ke dalam PPT kita, kemudian bagaimana membuatnya menjadi sebuah video, Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah Bapak Ibu mencoba berulang-ulang, maka beberapa kali dicoba, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.